Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam program Anda Bertanya Ustadz Menjawab yang pada kali ini alhamdulillah sekali lagi kita sudah ditemenin sama pemateri yang biasa menemani kita. Siapa beliau? Yaitu beliau Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultana LCMPDI. Dan sebelum kita mulai program, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taib. Ustadz, mungkin teman-teman juga perlu mengetahui ya bahwa di sini kosong nih Ustaz. Ini kosong Ustaz. Mungkin teman-teman bisa menaruh promosi barangnya di sini segala macam Ustaz. Masya Allah, ini penting ya Mas kalian. Jadi sekarang dunia bisnis terus berkembang. Masya Allah, Masya Allah. Dan jangan kemudian kita tuh masih konvensional. Ya, kita semua serba online. Jadi antum bisa kenalkan produknya. Wallahu alam. Wallahu alam antum bisa ini. Dan itu yang namanya juga ya ada wah ilaih kan itu. Jadi harus ada kita ngajak nih, saya punya produk. Sekarang kan tidak mesti punya toko. Iya, Ustaz. Nanti punya produk, punya usaha, atau punya niat, antum iklankan, insya Allah bisa. Iya. Dan alhamdulillah ya Bali Mengaji pun menyediakan ya tempatnya. Nah, mudah-mudahan antum diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman-teman bagi yang punya usaha silakan hubungin kami adminnya di DM atau di Japri, silakan untuk mempromosikan produk antum. Insya Allah kami tampilkan di sini setiap ada program Anda bertanya, Ustadz menjawab. Dan selanjutnya Ustadz, mungkin bagi teman-teman yang punya pertanyaan seputar permasalahan agama bisa Japri atau kirim ke nomor yang sudah ada di flyer. Pertanyaan antum bisa dikirim ke sana dan insya Allah kami akan bahas bersama Ustadz Fauzi setiap Selasa malam. Sekali lagi setiap Selasa malam insya Allah kami akan membahas semua pertanyaan yang masuk ke kami. Gitu. Dan Ustadz qadarullah pada malam hari ini Anda nggak bisa nemenin antum nih selanjutnya untuk membaca pertanyaan-pertanyaan masuk maksud kami. Dan alhamdulillah saat ini di studio sudah ada Ustadz Reza. Beliau lulusan dari Lipia Fakultas Syariah insyaallah. Ustadz Reza, fadol Ustadz masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah khair alhamdulillah. Silakan. Afwan, Ahlan wa sahlan. Ahlan. Afwan ya. Ganggu. Silakan dilanjutkan. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini saya diamanahkan oleh Ustadz Badri untuk menggantikan beliau pada pertemuan hari ini. Dan seperti biasanya kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dalam redaksi kami di Bali Mengaji. Untuk menyingkat waktu, kita akan membaca pertanyaan yang pertama yang sudah masuk. Ini dari saudara Irfan Satya Ustadz. Ya. Pertanyaan beliau, apakah kita boleh nantinya mengurus jenazah keluarga yang kafir, kata Ustaz. Fadhal Ustaz. Baik, barakallahu fiik nih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ya. Ibu sekalian, alhamdulillah ini sudah pertengahan Dzulqa'dah ini. Jadi mudah-mudahan kita semua ini diberikan kesehatan, kesempatan untuk memperbanyak ibadah di bulan-bulan Haram. Masya Allah. Ya, terutama ya malam ini tanggal 13 Dzulqa'dah. Ya, kita besok ya yang berkesempatan untuk puasa Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Bid insyaallah. Semoga bisa mendapatkan. Ya. Dan ini tanggal 22 Juni ya. Dalam negeri kita ini adalah hari lahirnya Pancasila ya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ya kaum muslimin dikuatkan dengan apa yang dipersiapkan oleh ya orang-orang tua nenek moyang kita dulu. Amin. Ya, untuk ini untuk menjalankan Jadi estafet dakwah ini. Baik, ibu sekalian, ini pertanyaan dari Irfan Satya ini. Itu boleh tidak kita mengurus jenazah ya non muslim? Ini penting Ya. Ustaz, karena kita tetangga sama Apalagi kita ini ya daerah minoritas, dia bertetangga dengan banyak non muslim, dan sebagian dari ikhwah itu masih banyak keluarga yang non muslim. Ya, banyak keluarga yang non muslim. termasuk saya juga. Ya, banyak. Kakek saya itu dari
menikah sama orang non muslim. Warga non muslim. Oh, berarti banyak juga yang Ada, ini ya, ada warga juga. non muslim. Ya, ini terjadi di mana-mana. Ibu sekalian, ini boleh. Ini ya. Imam Nawawi dalam ya Majmu'nya, ya, kitab Al-Majmu'nya, beliau mengatakan dengan tegas ya kebolehannya mengurus jenazah non muslim. Ya. Bahkan beliau mengatakan fi ghuslil kafir zakarna ya anna madhabana, ya, yaitu dalam mandikan ya non muslim, ya, itu bahwa madhab kami anna lil muslim ghuslahu ya wa dafnahu ya dafnuhu ya ghusluhu wa dafnuhu wa itiba'u janazatihi. Ya, itu boleh ya seorang muslim mengurusnya jenazah non muslim, memandikannya, kemudian ya, mengkafaninya atau menguburkannya atau bahkan ikut jenazah ya non muslim. Berarti Itu boleh. seperti tuntunan Islam berarti Ustaz, ya? Ya, ya boleh seperti itu. Dan apa namanya, ini beberapa ya, kitab salaf juga, diantaranya kitabnya Imam Syafi'i di kitab Al-Umnya, ya, beliau juga mengatakan demikian. Tidak masalah bagi orang muslim untuk memandikan jenazah kerabatnya yang musyrik, ya, menyertai jenazahnya dan menguburkannya. Hanya saja tidak boleh menyolatkannya. Yang tidak boleh menyolatkannya, ya kan? Dan ini juga hal menarik Ustadz. Jadi toleransi juga masuk dari sini juga. Iya. Memang itulah yang kita tunjukkan kepada tetangga yang non muslim, bahwasanya orang Islam itu ya mampu bergaul ya dengan ya tetangganya, barangkali juga ada keluarganya yang non muslim, tunjukkan kebaikan-kebaikannya, ya, kebaikan-kebaikan selama itu ya bukan urusan akidah maupun ibadah. Ini penting. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita toleransi, ya, satu surah ya dalam Al-Qur'an, yaitu terdiri dari 6 ayat, ya. 6 ayat. Ya, yaitu surah Al-Kafirun. Ya, bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada hambanya untuk bergaul. Surah Al-Kafirun artinya apa ya Mas kalian? Yaitu surah kepada non muslim. Semuanya dibolehkan kecuali dua hal. Urusan akidah keyakinan. Ya, ya. Kemudian urusan ibadah. Itu kita tidak boleh ya campur baur dengan mereka. Jadi semuanya boleh kecuali dua hal. Quran sudah bahas seperti Iya. Bisnis boleh, ya kan? Apalagi hanya mengurus jenazah itu boleh. Hanya dua hal saja tidak boleh. Yaitu masalah keyakinan kita beda dengan keyakinan mereka. Ya, ibadah kita beda dengan ibadah mereka. Ya kan? Ya, makanya juga kita juga salam tidak boleh kita, kalau mau melebar sedikit ya, salam pun tidak boleh kita menggunakan salamnya mereka, karena salamnya mereka ada kandungan keyakinan, ya, keyakinan. Salam kita sudah diberikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, diajarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh kita menggunakan salam-salam mereka, kecuali salam nasional, misalnya selamat pagi, selamat siang, itu umum Ustaz, ya? Itu umum sifatnya. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau seandainya di tempat orang kafir itu terdapat pengurusannya banyak-banyak hal kesyirikan, itu gimana Ustaz? Apa kita hindari? Barakallahu fiik. Kalau misalnya kita ada acara-acara yang sifatnya adalah ya dalam rangka kemasyarakatan di situ, ya, maka tidak mengapa kita misalnya ya kalau di Bali ada terkenal Banjar, ya kan, ini Banjar ini tempat ya pertemuan dan itu memang tempat zona yang disepakati, zona aman yang disepakati, boleh. Jadi kita walaupun situ ada pura, ya kan ada pura, boleh orang Islam ya duduk bersama mereka, terutama untuk kemaslahatan umum, ya dari sisi kebersihan, keamanan, itu harus bersama-sama dengan ini. Jadi timbal baliknya dari sisi sosial. Di sisi sosial kemasyarakatan kita menunjukkan seperti itu. Ini Masya Allah nih ya, Irfan Satya ini
ya boleh irfan. Apalagi kalau itu berhubungan dengan keluarga dekat misalnya orang tua boleh. Jadi itu bisa masuk dakwah Ustaz ya. Bisa dakwah. Ya, Karena itu namanya minimal tuh dakwah bil hal. Karena sebenarnya Islam itu lebih dilihatnya dakwah bil halnya daripada dakwah bil qaul atau bil lisannya itu. Ya. Orang kan melihat, orang tertarik dengan agama kita kan melihat sikapnya orang mukmin, orang beriman. Kalau kita menunjukkan kebaikan, ya insya Allah dia akan tertarik. Dan banyak sekali ya, para mu'alaf itu ketika kita tanya kenapa kok masuk Islam, orang Islam tuh baik, yang mudah bergaul, dan sangat menghormati tetangganya, itu menepati janji, itu dakwah bil hal. Masya Allah. Ya, orang kadang-kadang terpengaruh dengan ya sikap orang mukmin. Maka ayuh sekalian nih jangan sia-siakan seperti itu. Ya Allah a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ahsanallahu ilaikum atas jawabannya. Pertanyaan kedua Ustaz dari saudara kita Fadel Bairuni. Nah ini menarik Ustaz. Apakah ada amalan khusus saat istri hamil? Nggih Ustaz. Nah, ada amalan khusus Ustaz. Mungkin baca surat Ar-Rahman mungkin atau puasa gitu Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, jadi siapa ini tadi? Saudara Fadil Bairuni. Ya, Bairuni. Ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Juga bagi ibu-ibu yang sedang hamil juga barangkali ya ada di antara pemirsa yang sedang juga yang menanti buah hatinya, nih. Apakah ada amalan khusus ini? Enggak ada sama sekali. Syekh Utsaimin rahimahullah ya, beliau mengatakan ya Syekh Utsaimin ya, ada Syekh Sulaiman Najib juga di sini ya. Tadi karena beberapa membaca fatwanya, beliau mengatakan apa? Syekh Sulaiman Najib, Ibnu Utsaimin juga ya. Ditanya tentang ada kan? Enggak ada. Tidak ada secara khusus ya. Beliau mengatakan saya tidak mengetahui adanya satu hadis yang menyebutkan hal ini. Akan tapi jika ada seorang membaca ruqyah dekat wanita hamil ya, yang sedang misalnya sedang mau melahirkan kontraksi misalnya, dengan ayat-ayat yang maknanya menunjukkan ya untuk kemudahan, misalnya dia membaca mengulang yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, dia ulang-ulang seperti ini ya, insyaallah boleh. Ya, atau membaca apa namanya wama tahmilu min unta wala tadau illa ya bi ilmih misalnya, yaitu di surah Fatir ayat 11 misalnya, diulang-ulang seperti itu ya, itu untuk ya kemudahan melahirkan itu ya, kata beliau enggak apa-apa. Ya, kata beliau enggak apa-apa. Tapi menghususkan itu bahwasanya dan meyakini ada nasnya ya, ini yang beliau bilang kita tidak pernah menemukan hal seperti itu. Tapi yang namanya Al-Quran kan syifa. Ya, Al-Quran namanya penyembuh, ya kan, itu seperti itu. Kemudian ada juga bisa membaca firman Allah yaitu surah ya Al-Zilzal, ya Al-Zilzal juga itu boleh diulang-ulang ya. Atau membaca ayat yang semakna untuk kemudahan-kemudahan ya, barangkali ini di antara para wanita yang hamil dilihat anaknya mungkin ada kelainan dan sebagainya. Nah, dia berdoa ya dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an ya, apa saja yang berkenaan dengan kemudahan dengan ini itu dibolehkan. Tapi untuk hal yang tertentu ya diyakini itu adalah dari ya Rasulullah SAW, ini yang kemudian para ulama mengatakan tidak ada. Jadi secara dalil perinci nggak ada Ustaz? Nggak ada. Misalnya ada orang yang meyakini, saya ingin anak saya ganteng, saya mau baca surah Yusuf. Nah, yang kayak gini nggak ada sebenarnya, nggak ada nasnya. Cuma ketika melahirkan itu adalah hal-hal ayat-ayat ruqyah bisa ada ya, ketika kontraksi misalnya, ketika mau saat melahirkan atau barangkali ada kesulitan ya, atau bermasalah misalnya janinnya ya boleh, itu ruqyah namanya. Ruqyah syar'iyah boleh saja.
Masya Karena yang namanya Al-Quran itu syifa. Syifa. Ya, syifa. Kalau seandainya dijadikan raja gimana Ustaz? Tulisan. Barakallahu fiik. Ini kadang-kadang keyakinan orang, yaitu yang dimaksud dengan Ustaz Teza ini, yaitu ada Al-Quran tuh dibuntel-buntel terus dibuat ini, kadang-kadang Al-Quran yang sudah lawas itu, sudah lama itu, kemudian dia potong-potong, dibakar, kemudian dijadikan raja. Enggak ada sama sekali, bahkan ini kita khawatir jatuh dalam kesyirikan. Ya, ya. Nah ini yang harus hati-hati juga nih. Ya, dan ini ya sebagian orang awam itu meletakkan di pintu-pintu di ini. Oh ini karena kenapa? Supaya enggak masukkan jin. Ini keyakinan seperti ini harus ditinggalkan. Ya harus ditinggalkan. Coba bayangkan hadis tentang bagaimana dengan ayat kursi, ya dengan ayat kursi. Itu kan yang ngajari Abu Hurairah kan setan itu. Menarik sekali. Ya, jinnya itu setan. Artinya setan juga baca ayat kursi. Kan itu kalau hanya sekedar digantungkan, ya setan sendiri baca ayat kursi. Ya kan. Dan itu kemudian yang kata Rasulullah SAW wasoduk walakin wakadub ya kama qala Rasulullah SAW, dia benar ketika mengajarkan Abu Hurairah ya tentang bagaimana supaya tidak didatangi oleh syaitan. Ya, tapi dia tuh pendusta karena dia setan. Dia selalu dia berdusta. Dalam hal apa dia benarnya mengajarkan benar, dia takut juga dengan ini. Orang yang mengamalkan ayat kursi misalnya seperti itu. Nah, jadi jangan kemudian digunakan sebagai raja, diletakkan di dinding, diletakkan di misalnya ada pintu, orang sudah merasa nyaman, oh kalau saya pasang rumah saya pakai ayat kursi. Kul huwallah, sudah nyaman, tidak akan dimasuki setan. Setan setiap hari lewat. Ya kan, jangankan ayat kursi, Qurannya dilewati sama Quran sama setan. Nah itu. Yang punya berpengaruh, yang Allah akan melindungi hambanya bila mana dia membaca Quran itu. Allah yang melindungi. Ya, ingat Allah yang melindungi. Bukan ininya. Bukan Qurannya, tapi Allah yang melindungi hamba-hambanya yang mengamalkannya. Ya, bukan hanya sekedar pajangan. Nah itu ya. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan ketiga Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz dan kru Bali mengaji yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Saya hamba Allah dari Jawa Barat Ustaz. Izin bertanya terkait zikir bagi petang sana. Apakah zikir petang yang saya baca dapat pahala jika dalam kondisi masih jam kerja Ustaz? Mungkin karena sibuk mungkin. Karena bagi saya zikir petang tidak sekhusuk zikir pagi. Zikir petang masih dalam jam kerja. Kalaupun ada waktu longgar di kerjaan, saya lebih sering hanya sebatas baca saja tanpa meresapi ke hati. Nah pertanyaannya, apakah zikir saya dapat ganjaran Ustadz? Syukran. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik bagi penanya dari Jawa Barat nih. Jawa seberang. Ya, Masya Allah dari seberang ini. Iwa sekalian, namanya zikir itu semuanya dapat pahala insya Allah. Ya, insya Allah kalau kita betul-betul ya hanya dua syaratnya ibadah itu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, sudah, tidak lebih. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk realisasi daripada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kemudian harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW sebagai bentuk wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu ya, itu ya rukun Islam yang 5 itu kita amalkan setiap hari itu ini dia. Ya, yaitu ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Apa yang harus sesuai? Waktunya, caranya, dan bacaannya. Serta jenis-jenisnya nanti. Ya, waktunya, caranya, dan bacaannya. Nah, barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang penting di sini. Jadi masih dengan ikhlas kemudian tuntunan Rasul pas berarti masih diterima saja. Masih diterima. Walaupun dalam keadaan apapun. Ya, penanya dari Jawa Barat ini kan penekanannya yaitu waktunya dia. Waktunya. Beliau bertanya waktu zikir pagi dan petang. Kapan waktunya? Waktu afdolnya memang ba'da subuh. Ya, ba'da subuh kalau waktu pagi. Zikir paginya waktu subuh. Kemudian
petangnya, untuk yang petangnya yaitu ba'da asar. Itu yang paling ini. Biasanya memang kalau kita memanfaatkan ya untuk iktikaf pada subuh, zikir sampai waktu syuruk atau syuruk kita. Itu Fadilahnya persis besar, Ustaz, ya? fadilahnya besar. Itu kalau waktu yang sekarang ini ya kalau nah hitung-hitung itu masih ada tersisa 20 menit. Bukan 20 menit. Biasanya zikir pagi ya ba'da sholat ya subuh itu zikir ba'da sholat itu 3 menit kurang lebih. 3 menit. 3 menit pendek, Ustaz, ya? 3 menit saya pendek sekali. Kemudian adkarnya itu sudah la ilaha illallahnya itu ya tahlilnya, kalimat tahlilnya itu 100 kali. Kemudian subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Kemudian astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali itu. Itu insya Allah tidak lebih dari 20 menit. Ini 23 menit. Itu kemudian kalau dilanjutkan kemudian dengan baca ya Quran sekarang waktunya baca Quran ya bisa dapat setengah juz. Setengah juz insya Allah dapat itu. Atau minimal 1 hijab. Ya kan? 1 hijab itu. Dapat 1 hijab. Terus sudah gitu ya sebelum meninggalkan masjid suruh ya kita sholat 2 rakaat. Yang pahalanya sama seperti ya, pahala umroh dan haji. Sempurna. Ya, itu waktu suruh. Nah, ini beliau bertanya, bagaimana Ustaz, kalau seandainya itu waktu yang paling afdol. Boleh tidak saya membacanya di waktu ya bekerja? Boleh. Ya, boleh. Bahkan ya sebagian ulama membolehkan sampai nanti menjelang duhur. Boleh. Ya boleh. Karena Melazimkan ya, berzikir, Ustaz, ya? melazimkan zikir. Ya, zikir agar kita jangan menyanyiakan waktu itu. Boleh sekali. Bahkan juga yang masaknya yaitu kita sekarang boleh waktunya. Dari yang terbaik, yang paling afdol yaitu ba'da asar. Ya, ba'da asar itu masak. Namun kadang-kadang kita ini ada undangan. Ya, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, lembur misalnya. Kita lari atau baca boleh. Sampai pertengahan malam. Nah ini ikhwan sekalian barakallahu fik. Nah, ini gunanya ya, ilmu dan kita mengamalkannya. Dan ini masya Allah kehati-hatian beliau ini terhadap waktu-waktu yang terbaik. Ya. Mudah-mudahan beliau diberkahi waktunya insya Allah seperti itu. Ya. Karena ikhwan sekalian, kalau orang terbiasa dengan dikir-dikir ini, insya Allah ya ifadillah yafadka itu janji ya Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW, jaga Allah dengan apa? Dengan zikir. Allah yang langsung jaga. Ya, Allah langsung jaga. Apalagi kemudian banyak sekali ya zikir-zikir yang sebagai waqatan insan minal jinni wasyaitan kan. Yaitu penjagaan seseorang dari godaan jin dan syaitan ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita terus ya intibat disiplin di dalam menjaga ini insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Apakah dikir saya dapat ganjaran? Kalau enggak dapat insya Allah. Insya Allah. Insya Allah dapat ya. Ya, semoga terjawabkan ya. Ya. Lanjut ke pertanyaan keempat, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari saudara Ibnu Suryana, Ustaz. Asal Jawa Barat. Nah. Sama kayak tadi, Ustaz. Yeah. Boleh nggak 2 insan yang saling mencintai, Ustaz, meminta dipersatukan, dijodohkan kelak 4 tahun ke depan dengan berdoa selalu kepada Allah Sang Pencipta? Apakah mungkin ya, Ustaz? Jadi kayak buat proposal, Ustaz. Proposal jodoh ya. Masya Allah. Titip ke Allah ya. Titip. Gimana, Ustaz? Jadi begini, Masya Allah ini ya. Yang bertanya ini ya mudah-mudahan Allah jaga antum semua ya. Amin, ya Allah. Ya. Dalam hal ya asyik dan maksuk ini. Orang kadang-kadang terbawa-bawa dan terlena-lena ini. Jadi kadang-kadang kita harus itu jodohnya. Ya, harus seperti itu. Bahkan anak pernah ini ya habis kuliah subuh gitu. Ya, di salah satu masjid datang anak muda. Ustaz. Ya anaknya kayaknya ya nggak move on terus anak ini nggak semangat lagi hidup, rasanya ingin mati ya Ustaz. Insyaallah. Ngapain tuh ingin mati nih? Masalahnya calon anak meninggal Ustaz. Ya. Insyaallah.
Saya bilang ente ini memangnya Allah ciptakan ya makhluk itu cuma satu-satunya dia saja. Allah ciptakan banyak. Ya makanya nanti jangan terlalu fokus seperti itu. Wallahu a'lam. Ngapain sih seperti itu ini ya? Ya, cari insya Allah ada jodohnya. Hidup tuh yang semangat. Ya, apa namanya? Kalaupun ya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan jodoh ente dipanggil oleh Allah Subhanahu, minta ganti. Banyak ini. Ya, sekarang banyak apa namanya junud bukan berarti tentara ya, para janda maksud anak. Itu banyak sekali. Ya, jombloawati juga banyak nanti. Jombloan apalagi kan. Apalagi di zaman akhir ini kan perempuan lebih banyak. Lebih banyak ya. Jadi ana tidak nyalahkan antum punya keinginan seperti itu, punya cita-cita. Jadi ini boleh-boleh saja ya. Tapi masalahnya ialah ya barangkali ada sebab, barangkali orang tua yang menjodohkan atau ini. Mungkin iya barangkali seperti itu. Tapi jangan terlalu berharap hal-hal yang seperti ini. Qadarullah. Mungkin anak tidak mendoakan bahwa saya nanti barangkali terjadi apa-apa di antara kalian. Ya. Atau jangan kemudian akhirnya seperti tadi yang anak ceritakan pemuda itu. Ngapain? Nggak ada semangat hidup. Ya, harus tetap bersemangat hidup ditakdirkan oleh Allah. Ya, yang sebaik-baiknya. Mungkin butuh piknik, Ustaz. Hah? Butuh piknik mungkin ya. Mungkin, wallahu alam. Kadang-kadang ada kisah yang aneh kadang menurut anak. Ya, kisah yang aneh. Jadi sampai bahkan kalau misalnya sekali lagi lah terus, semoga Allah tidak menakdirkan ya pasangannya ini ya apa namanya terjadi apa-apa gitu. Kemudian ya la qadarullah sekali ini semoga Allah tidak menakdirkan. Cacat luar biasa setianya. Ada yang seperti itu. Ini menarik ini. Saking sudah janji setia dan sebagainya. Ya, saya hidup semati misalnya. Boleh-boleh saja, enggak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Ya kan, tapi iman sekalian, jangan sampai kita jatuh ke dalam hal-hal yang haram. Wala taqrabuz zina. Kata Allah SWT, jangan kalian mendekati zina. Ya fokuslah sekarang pada ini. Ya kalau seandainya sekarang kalian masih kuliahlah. Ya kuliahlah, selesaikan kuliahnya. Ya selesaikan kuliahnya. Ya baru nanti barangkali ini mau kuliah nih. Ya kan, barangkali mau kuliah ini. Ya, padahal sebenarnya ya kalau memang orang tuanya mampu, sudah jodohkan saja. Segerakan Ustaz ya. Ya, gerakan supaya tidak kalau ada difitnah nanti. Kadang-kadang aneh ini. Ya, orang yang tidak mampu ya nekat untuk menikah walaupun tidak ada apa-apa. Ya, akhirnya menyusahkan yang lain. Ya, berantakan juga programnya. Maka yang kayak gini-gini ini harus dihindari. Namun kalau seandainya ada orang tuanya mampu, kemudian dia bisa membiayai ya mantunya barangkali nanti, ya maka ya dianjurkan sesegera mungkin untuk menikah. Ya ketimbang terjadi fitnah. Ngapain nunggu yang lama-lama seperti ini? Tapi apakah ada doa khusus Ustaz, ya, ketika dalam penantian kita kemudian memilih jodoh kita dari Rasulullah, mungkin doa-doa khusus? Nggak ada doa-doa khusus ya dalam minta jodoh ini. Minta kepada Allah jodoh yang baik. Ya mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Ya kita juga jangan terlalu ini. Kadang-kadang ya kita ini mau melamar seseorang. Ya melamar seorang. Oh mau nggak nunggu 4 tahun lagi? Ngapain nunggu ente 4 tahun? Habis ya bensinnya, kan? Habis bensinnya. Habis bensinnya, udah gitu. Kemudian semangatnya juga ini. Ngapain? Ngapain ini? Apalagi kalau jadi laki-laki. Ya, jadi kan kalau gitu 4 tahun lagi ente istri yang kedua barangkali seperti itu. Ya kan? Jadi jangan sampai juga para orang tua yang sudah anaknya siap menikah, kemudian dia sudah ada jodohnya yang baik ini. Kata Rasulullah SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu ya wa hulukahu fa'ankihuhu," katanya. Wa fa illam takun fitnatu wa fasadu fil ard.
Itu kata Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada pemuda yang mau melamar anakmu, engkau lihat agamanya dan akhlaknya. Jangan kau lihat nanti, oh punya apa dia, punya mobil dia, punya ini dia. Subhanallah, ada juga orang kaya matenya luar biasa. Dia sendiri kaya, matenya luar biasa, mengharapkan mantunya gini. Bahkan ada ya orang tua langsung, nanti tidak punya apa-apa ya, masuk ke rumah anak ya. Nanti masuk ke notaris, tidak punya apa-apa nanti. Nanti kalau nanti bercerai, nanti miskin lagi, balik lagi. Belum masuk Seperti gerbang itu. aja udah usir Ustaz. Udah seperti itu ini ya, Masya Allah. Kayak gini-gini ini nampak ini kikir dan banyak. Antum ya jombloan, jangan cari mertua yang kayak gini. Mertua nyusahi namanya. Iya kan. Lo jaga anaknya, jaga hartanya. Gitu. Kita jangan seperti itu. Harus punya izzah. Ya, harus punya izzah. Lihat itu para sahabat radhiyallahu ajma'in. Ya, mereka ya Masya Allah menikah ini. Nah ini mas kalian. Ya mudah-mudahan seperti itu. Jangan antum harus berani dan harus punya usaha. Ya, termotivasi diri antum, insya Allah seperti itu. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Lanjut ke pertanyaan kelima Ustaz. Nanti sudah menikah belum? Belum Ustaz, kebetulan belum. Pas. Itu sudah lulus belum menikah, ini repot. Insyaallah kalau ada beri jodoh sini Ustaz. Barakallahu fiik. Sambil doa Ustaz. Dari pertanyaan kelima Ustaz, dari Aima Ustaz. Aima dari Tangerang Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, jika kita merepost misal kisahnya Aisyah atau Fatimah radhiyallahu anha, tapi kita nggak tahu Ustaz betul sahih atau tidak, mungkin riwayatnya dhaif atau maudhu Ustaz. Dan selain repost juga gambar tersebut ada juga yang menurut hadis-hadis sahih, sedangkan kita nggak punya kitab yang jadi kita nggak tahu betul apa gitu Ustaz. Dan apakah gimana pandangan antum Ustaz? Apakah tersebut dapat pahala atau jatuh berdosa Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bertanyakanlah pada ulama kalau seandainya ya kalian tidak tahu. Saudari Aima apa? Saudara ini ya, Aima ini. Ya. Antara laki atau perempuan? Nah, insyaallah lah. Insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah dari Tangerang ini. Ya, barakallahu fiik atas pertanyaan antum. Ya. Jadi merepost berita ini memang kita harus cek dan dicek. Ya, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat tuh. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang orang fasik bawa berita, maka hendaknya ya dicek dan dicek. Ya, dicek dan dicek ini. Jadi wajib antum melihat ini. Apalagi kemudian berkaitan dengan Ahlul Bait. Ya Aisyah, ya Fatimah radhiyallahu anhuma, ini adalah ya semua kesayangan Rasulullah SAW. Ya, istri yang paling dicintai, anak yang paling disayangi. Ya, paling sayangi. Jadi kita hati-hati. Jangankan kepada mereka ini Ummul Mukminin ini. Aisyah adalah ibunya orang-orang beriman. Ya, begitu juga kemudian Fatimah, ya, yaitu sayyidahnya wanita di surga nantinya. Ya, ada putri Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, mohon maaf kadang-kadang ada orang berniat baik, bercita-cita yang mungkin hiperbol kebaikannya, tapi tidak ada nas, tidak ada hadis. Yang kita khawatirkan justru jatuh di dalam keburukan. Ya, pengkultusan barangkali. Ya, nah ini kita khawatirkan. Maka sebaiknya memang walaupun seindah apapun mungkin kisah atau cerita tersebut, ya, maka kita lihat ini ya, apakah kemudian itu cerita yang memang ya memuji atau sebaliknya menghinakan, ya, memuji atau menghinakan. Ya, kadang-kadang juga orang keliru dalam pujian, yaitu menyanyikan, melagukan, ya, menyanyikan Ummul Mukminin dan ini ya kadang-kadang sebagian orang beranggapan itu baik, padahal khawatirnya kemudian nanti ya justru menghinakan beliau. Ahlul Bait ini. Jadi kita harus hati-hati dengan Ahlul Bait. Ya, Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua, ya, yaitu untuk menjaga kehormatan Ahlul Bait. Ya, nah itu kita harus
juga menghormati. Jangan ya kadang-kadang hanya asik-asiknya ya dalam bentuk nyanyian dan sebagainya. Ya. Nah ini ya kita khawatir, Kalau misalnya ya apa namanya kalau misalnya berupa cerita atau tinggal sekarang kan ada beberapa aplikasi misalnya, ya, Ada Mbah Google, Ustaz. ya ada Mbah Google ya misalnya, tapi Mbah Google juga kurang kalau menurut Ana. Kalau Mbah Google juga tidak bisa kita percaya karena banyak banyak yang ini juga ya, yang perusak ya agama banyak. Sekarang banyak aplikasi yang misalnya seperti Ad-Durrah Saniyah misalnya, itu punya banyak sekali, di antaranya adalah hadis-hadis, kitab-kitab, ya itu bisa cek di situ. Kalau misalnya yang berbahasa Indonesia, mungkin atau bertanya beberapa ustadz lah di situs-situs seperti ya apa namanya situs-situs yang manhajnya jelas itu. Nah ini bisa antum tanyakan ke sana dan sekarang antum tanya di Abum. Ya antum tanya apa ada enggak seperti ini. Kita bisa lihat nanti ya kita periksa hadisnya ya insya Allah ya kita jawab kalau memang kita temukan hadisnya. Dan ini sudah dilakukan beberapa ikhwah, bahkan para dai, para ustadz pun yang bertanya dalam hal ini. Karena kadang-kadang ada cerita indah ternyata Israiliyat. Ya, cerita indah tapi ternyata Israiliyat. Yang mana itu hadis-hadis lemah dan palsu kadang-kadang. Ya, ini kita khawatir. Ya. Terlebih lagi adalah Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW yang kita harus hormati, ya, yang harus kita junjung tinggi. Tidak boleh kita mencela yang mereka. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Lantas apakah ada ancaman yang luar biasa Ustaz bagi orang yang pelaku berdusta atasnya? Ya. Imam Adz-Dzahabi yang memasukkan dalam Al-Kabair, termasuk dosa besar. Ya. Ini siapa saja mencela ya keluarga daripada Rasulullah SAW. Ya, seperti orang-orang Syiah, dia hanya mengkultuskan Ali, ya, radhiyallahu anhu, ya, tapi dia mencela yang lainnya, nggak boleh ini, nggak boleh, ya, ada ancamannya ini, ya, dan na'udzubillah min dzalik, ini murka Allah akan jatuh pada mereka ini, makanya mereka disiksa dengan keyakinannya. Ya, itu ada hari berkabung itu yang kemudian setiap ya 10 Muharram ya mereka hari berkabung disiksa dengan keyakinannya. Dia melakukan diri sendiri. Itu orang yang mencela para sahabat dan bayangkan disiksa dengan keyakinannya ya Mas kalian. Di dunia lagi. Di dunia lagi disiksa. Ya na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Lanjut ke pertanyaan ke-6 Ustaz dari saudara kita Rahmat Effendi Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan tim Bali Mengaji senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah penghuni surga bisa memberikan syafaat kepada penghuni neraka Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik, ini pertanyaannya Rahmat Effendi. Ana jawab ada Qawaidul Arba' ya. Ya, Qawaidul Arba' itu ada pembahasan tentang syafaat. Nah, di dalam Qawaidul ada. Syafaat itu ada dua macam. Ada syafaat manfiyah, ada mutsbatah. Ya, manfiyah yaitu yang syafaatnya artinya minta tolong ya, yang ditiadakan ya. Dan syafaat seperti ini ya, tertolak ya. Yaitu berminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian yang tidak dimampui hukumnya adalah syirik besar. Ya. Misal nih yaitu minta syafaat ke kuburan para wali misalnya, ya kuburan-kuburan orang-orang yang dahulu yang dikeramatkan, ini tidak boleh ini. Minta pertolongan seperti ini tidak boleh, ya. Dan mereka sendiri adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka sendiri juga masih mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Apakah kita tidak tahu apakah diterima, ya ibadah mereka. Ya, diampuni dosa kita tidak tahu. Allahu a'lam. Dan ini sudah dicontohkan oleh para sahabat, bahkan kibaru sahabat. Ya, kibaru sahabat. Ya, ini tidak syafaat ini. Nah,
Adapun yang berikutnya ini pertanyaan Rahmat Effendi ini, ya, yaitu ada syafaat musbatah, ya. Musbatah ini syafaat yang ditetapkan, ya, oleh agama kita, ya. Pertama pembahasannya itu yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan disyaratkan apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan syafaat itu ridha Allah kepada yang memberikan syafaat, ya, lalu ridha Allah kepada yang menerima syafaat. Ya. Nah, itu ada di dalam surah, ya, Al-Baqarah itu di ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Ini ada tiga pembahasannya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan izin, ya, yang meridhai ini. Terus kemudian yang memberikan syafaat, ya, dan yang menerima syafaat. Yang memberikan syafaat, ya, dia harus ahlu tauhid. Ya, oh, tauhid itu masuk surga. Nah, ini pertanyaannya dari Ahmad. Ahli surga dia bisa memberikan syafaat. Ya. Terus kemudian yang menerima syafaat pun juga ahli tauhid. Ahli tauhid artinya dia mungkin pelaku dosa. Ya, pelaku dosa. Nah, ini bantahan juga bagi orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa itu kekal di neraka. Ya kan, kekal di neraka. Ya. Mereka memang sedikit perbedaan, ya tapi dia sama-sama berkeyakinan bahwasanya, ya, yang namanya pelaku dosa, ya, pelaku dosa itu kekal di neraka. Mereka kekal di neraka. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengatakan apa? Kalau dia selama dia, ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia berhak, ya, berhak untuk mendapatkan syafaat. Ya, syafaat, ya, syafaat itu nanti, ya, ada syafaat uzma namanya, syafaat yang hanya khusus kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, disebut dengan syafaat uzma, ya kan. Nah, syafaatnya Nabi ini yaitu, ya, disebut syafaat yang paling besar, yang paling agung, ya, yang paling agung. Ya, ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus kepada Nabi kita. Beliau memberikan, ya, syafaat bagi orang yang senang, ya, selalu berselawat, ya, kepada dirinya. Ya, kepada dirinya. Makanya kita perbanyak itu, ya, selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ketika Nabi kita disebut namanya Allahumma shalli ala, kita mendengar siapa yang ngomong Allahumma shalli wa sallim. Nyebut nama Nabi kita Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Seperti itu. Ya. Minimal kita, ya, di zikir pagi itu membaca 10 kali itu minimal. Selawat itu minimal baca. Terlebih di hari Jumat, ya. Terlebih dari di hari Jumat. Kalau di hari Jumat, wah, itu terbanyak. Baca insya Allah kita, kalau, ya, kita sering berselawat kepada Nabi kita, insya Allah kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau. Karena ini Masya Allah ini. Karena tidak ada lagi yang bisa menolong kita, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi kita yang memberikan syafaat. Nah, itu di antara. Ya, itu ininya, ya. Terus syafaat Nabi, syafaat Nabi juga beliau, ya, memberikan syafaat kepada pamannya beliau, pamannya Abu Thalib. Ya, yaitu diringankan, ya, siksanya. Siksa yang paling ringan adalah siksa nerakanya Abi Thalib. Ya, dipanaskan di kakinya, yang mendidih, ya, otaknya, kepalanya. Itu karena, ya, permintaan Rasulullah SAW untuk pamannya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mendapatkan, ya, hak dari Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kali membuka pintu surga. Nah, pertanyaannya si Rahmat Effendi ini, yaitu ada syafaat yang diberikan oleh Allah kepada selain Rasulullah SAW, yaitu kepada para nabi semuanya, ya, para rasul, para malaikat, ya, kemudian orang-orang yang bertauhid dan anak-anak kecil yang meninggal di waktu bayi. Masya Allah. Ya, makanya enggak usah tabungan, ya, Masya Allah. Ya Allah yarhamu, ada guru ana Ustaz Ahmad Amar, ya, rahimahullah taala. Ya, beliau, ya, beberapa
tahun sebelum meninggal, anak berkunjung ya kepada beliau itu. Beliau membisikkan, anak beliau memang orangnya santunnya luar biasa. Ya santunnya. Alhamdulillah ya Fauzi, katanya, dia bilang, ya anak punya tabungan. Apa maksudnya saat bilang? Ya, anak dua, ya putra anak meninggal di waktu bayi. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada melalui putra putri anak. Insyaallah. Insyaallah. Jadi makanya antum barangkali yang meninggal ya anaknya di waktu kecil, jangan dibunuh ya. Ya ini namanya lain lagi nih, kalau dibunuh dia dibuang. Tapi meninggal barangkali karena sakit, karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak usah kecil hati, enggak usah kecewa ya. Ya mudah-mudahan menjadi tabungan Anda, dan itu yang jadi pertanyaan ini. Itu barangkali ya kita ini bukan ahli surga ya. Kemudian ya dari keturunan kita yang memintakan kita untuk keluar daripada neraka nih. Nah, nanti istilahnya jahannamiyun, itu alumni neraka jahanam. Ya, itu, ya, ada alumni itu. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan gampang-gampangan seperti ini. Ya. Cuma syaratnya itu yang tadi diperhatikan. Yang memberikan syafaat harus dia bertauhid, ya, yaitu selalu beribadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melakukan kesyirikan. Makanya hati-hati nih. Ya, kesyirikan yang kita lakukan ini. Ya, hati-hati ini. Ya, karena kita akan kehilangan hak untuk ini. Ya. Atau juga makanya kenapa juga orang bercita-cita seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bercita-cita mati syahid. Ya, beliau dalam doanya beliau sering mengatakan apa? Allah marzuqni syahadatan fisabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniai rezeki. Rezekinya itu bukan harta yang diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Amirul Mukminin, orang terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar dari kalangan umat Muhammad. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta apa dalam doanya? Allahumma rzuqni syahadatan fisabilik. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan ya rezeki mati syahid. Ya, orang yang mati syahid ya, dalam satu riwayat ya, yaitu diberikan kesempatan untuk memberi syafaat kepada 70 kerabatnya. Umar ingin seperti itu. Makanya kita boleh ya berdoa dengan seperti doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar adalah termasuk khulafaur rasyidin. Yang kata Rasulullah SAW ya, beliau mengatakan ya harus berpegang pada sunnahku dan sunnah yang khulafaur rasyidin. Kita boleh menggunakan apa yang diamalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin kan. Kemudian ya waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya, kata Umar, ya Allah ya Tuhan kami, matikan aku di kota Rasulmu. Di kota Rasulmu. Kenapa di kota Rasul? Dalam hadis disebutkan tidak ada yang mati di kota Rasul kecuali orang mukmin. Insyaallah. Bahkan orang munafik pun keluar dari situ. Berkah ya. Keberkahan kota Rasul. Keberkahan kota Rasul. Nah ini ya cita-citanya Umar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua-duanya. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya sahabat yang sering keluar negeri. Mana wilayah di zaman Umar ini wilayah dakwah kaum muslimin itu sampai barat dan timur. Insyaallah. Barat dan timur. Beliau kadang-kadang sendiri. Ya kisah waktu penaklukan ya Palestina di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sama pengawal saja. Sama pengawal, cuma berdua aja sama tukang istilahnya tukang mandi untanya itu yang ngasih makan untanya itu yang diajak sama tanpa pengawal. Bayangkan tuh, jalan tuh naik unta itu, jalan kaki unta. Bukan naik pesawat tuh ke Palestina tuh. Itu berapa jauh itu kan. Nah beliau, tapi Allah takdirkan beliau mati di kota Rasulullah SAW. Nah ini diantaranya apa doa yang fenomenal di situ, yaitu minta mati syahid itu. Masyaallah. Dan mati syahid inilah yang kemudian ya, nanti orang fadilahnya apa keutamaannya, yaitu diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada keluarganya, 70 keluarganya. Jadi mudah-mudahan ya, kita diizinkan oleh Allah untuk, dan kita boleh berdoa dan walaupun ya kata orang yang berdoa minta mati syahid ya, kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah mati di atas ranjangnya, dia terhitung mati syahid. Masyaallah.
Kesempatan. Kenapa kita ada ini? Ya kita gunakan kesempatan-kesempatan itu ya sekalian. Makanya kita banyak tahu, banyak belajar sehingga kita banyak kemudian mengamalkan itu dan mudah-mudahan Allah ya merestui atau meridai apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, barakallahu. Jawabannya begitu panjang ya. Jadi yang bisa memberikan syafaat yang penting ahlu tauhid Ustaz ya. Ya ahlu tauhid dan yang dari Allah. Ya, Masyaallah. syafi'nya itu adalah ahlu tauhid juga yang memberikan syafaat, kemudian al-masyfu'nya juga seperti itu. Ya. Jadi ada desu-desu bahwasannya dalam alam situ pun bisa mengislamkan, boleh apa benar Pak? Tidak Ustaz. Bagaimana maksudnya? Jadi ketika di alam kubur dia bisa mengislamkan seseorang katanya sudah mati. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Hal seperti ini ya tidak kita ketahui ya. Yang kita khawatir justru keyakinan-keyakinan yang aneh. Ya kan? Ada orang meninggal, ya mohon maaf kadang-kadang ini disolati, maksudnya diadzani. Ya, kalau disolati, sholat itu ya biasa orang meninggal disolatkan kan itu. Cuma kemudian nanti ya sholat ya 5 waktu sudah habis, waktunya. Ya apa namanya Ali bin Abi Thalib mengatakan irtahalatid dunya ya mudbirah ya mudbirah waltaratil atau mukbilah. Jadi dunia ini hari-harinya meninggalkan kita semuanya. Akhirat datang ke kita ini. Ya, akhiratnya datang ke kita ini. Yang selalu berhadapan dengan kita. Fakunu ya abnaud dunya ya fakunu abnaul akhirah wala takunu abnaud dunya. Insyaallah. Jadilah yaitu anak-anak, yaitu golongan maksudnya orang-orang yang selalu orientasinya kepada akhirat. Jangan menjadi orang-orang atau golongan yang orientasinya pada dunia. Li'anna dunya li'anna al-yawm ya amalun wala hisab. Wal ghad hisab wala amal. Ya kan? Jadi hari ini kita di dunia ini yaitu yang ada kita beramal. Tidak ada dihisab. Sementara besok kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya yaitu yang ada hisab tidak ada amal. Insyaallah. Jadi orang kalau sudah masuk ke alam kubur, yang alam setelah dunia ini enggak ada lagi dia amalan. Nggak bisa lagi kemudian dia masuk Islam, nggak bisa. Habis sudah. Yang ada tinggal apa? Orang yang masih hidup mendoakan dia. Ya pasti yang mendoakan dia ini pasti orang itu pernah yang meninggal ini pernah berjasa pada dirinya. Misalnya anak yang soleh mendoakan dia, waladun soleh yad'ulahu. Anak yang soleh selalu mendoakan orangnya. Kenapa? Tidak mungkin anak itu menjadi soleh kecuali karena peran orang tuanya. Nggak mungkin orang lain itu mendoakan dia nih, ya kecuali pasti dia ada jasa dia. Misalnya orang ini pernah mengajar dia sehingga kemudian dia dapat ilmu, dapat hidayah, kemudian dia bisa hijrah dari dulu pelaku maksiat, kemudian sekarang dia pelaku ibadah misalnya. Nah itu dia langsung wah ini ulama yang pernah punya kesan sama saya harus mendoakan dia. Itu tergerak karena apa? Karena pasti ada amalan orang yang meninggal ini ya terhadap orang tersebut. Sehingga dia selalu mengenangnya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ya. Masya Allah masih ada pertanyaan lagi Ustaz. Dari saudara kita Hamud Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ini Hamud saya 10 tahun, jadi umurnya 10 tahun Ustaz. Bagaimana kemasukan setan? Apakah bisa disembuhkan sama surah-surah dan apa yang bisa dibaca Ustaz? Jadi tatkala dia kemasukan setan, surah apa yang bisa dibaca Ustaz? Barakallahu fiik ya Hamud, Masya Allah. Allah mudah-mudahan menjaga antum nih. Ya apalagi anak seumur ini sudah ya, belajar tentang agama dan mudah-mudahan ya Allah menjaganya. Apa yang perlu dibaca? Ayat kursi, kemudian qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yaitu setiap habis sholat dibaca ini. Ini bacaan-bacaan yang paling mudah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca. Insya Allah kalau kita pegang ini, insya Allah seperti itu. Nanti ya nak Hamud ya
juga jangan lupa itu kalau bisa dihafali doa-doa yang lain. Jadi ya kalau Ustaz sarankan sih ya baca ayat kursi ya qul huwallahu qul a'udzu birabbin nas ba'da sholat dan ya sebelum tidur. Sebelum tidur. Penting, Ustaz, ya. Sebelum tidur, jadi sebelum tidur habis ya wudu ya. Kita anjurkan bukan cuci kaki, cuci tangan, enggak, wudu aja. Ya. Itu memang disunahkan kita wudu. Ya, sebelum tidur wudu saja. Wudu saja. Udah gitu ya naik ke tempat tidur sama dia seperti ketika kita habis sholat. Baca ayat kursi, kemudian qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, dibaca itu 3 kali itu kalau baca, kemudian ditiupkan tangan terus kemudian dimasukkan sini. Ya, dipusap dari kepala sampai ke bawah. Insya Allah tidak ada setan yang mendekat. Ya, tidak ada setan yang mendekat. Kemudian ya insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Kemudian membaca zikir, zikirnya seperti sholat, seperti sholat. Cuma dia bukan diakhiri dengan apa? Bukan diakhiri dengan tahlil, namun diakhiri dengan takbir. Takbirnya 34 kali. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Ya baca ini ya masing-masing 33 kali kecuali Allahu akbar itu tambah lagi 1 kali. Yaitu zikir sebelum tidur. Nah, kita baca itu. Ya, mudah-mudahan ya dijaga oleh Allah SWT. Banyak sebenarnya mirip ya, nanti sebelum tidur. Ya insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Atau juga ya misal ya hamut masuk ke satu tempat misalnya. Ya, satu tempat itu baru kita kunjungi. Misalnya rumah kosong. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq misalnya. Ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna dari kejahatan ya makhluk yang telah tercipta. Kejahatan makhluk yang telah tercipta itu ada yang kasat mata, ya. Ada yang kemudian ya yang terlihat barangkali kasat mata itu yang tidak terlihat ya. Ya. Yang tidak terlihat misalnya jin, ya syaitan. Jin ini kan suka ganggu-ganggu. Dia suka iseng. Kalau kita takut dia iseng dia. Kalau kita berani dia takut dia. Dia takut dia. Dia sama seperti kita. Ada juga berupa ular misalnya kali. Ya, atau binatang buas dan sebagainya. Ya, atau niat orang melakukan kejahatan. Ya, dihalangi oleh Allah kalau kita selalu ya berdoa, membaca ya beberapa surah yang dianjurkan untuk ya wiqayah atau menjaga penjagaan diri. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bagi orang yang belum hafal Ustaz gimana Ustaz? Belum hafal apa zikir-zikir apa yang bisa di Barakallahu fiik. Ya, kalau misalnya belum hafal baca. Ya kan? Kalau belum hafal baca saja. Ya, ambil Quran baca ya. Atau sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan ya wirid dan doa. Ya, wirid dan doa ini. Insya Allah, ya insya Allah. Kalau kita tuh disiplin, Allah akan jaga kita. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu diajarkan ketika mungkin umur seumur Hamud ya. Ya seumur Hamud. Karena ya Rasulullah SAW wafat, umur Ibnu Abbas itu umur 12 atau 13 tahun. Ya kan. Berarti ya seumur Hamud ini barangkali. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Ya jaga Allah, insyaallah Allah akan menjagamu. Maksudnya jaga Allah itu bagaimana? Yaitu dengan wirid dan zikirnya. Dengan wirid dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya kalau punya anak hafal ya yang kita hafal aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu. Apa yang dihafal insyaallah seperti itu. Apa yang dihafal, ayat kursi dan sebagainya insyaallah Allah akan menjaga. Allahu a'lam bishawab. semampunya jadi Ustaz ya. Ini semampunya. Lanjut Ustaz, pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-8 Ustaz. Dari saudara kita Abdullah. Ustaz, bagaimana sejatinya bahasa istri ke suami Ustaz? Karena setiap ada masalah, istri selalu meninggi suaranya dan seolah-olah seperti orang tidak mengerti ilmu. Padahal sudah sering pergi ke pengajian. Bagaimana pandangan antum Ustaz? Barakallahu fiik.
Barakallahu fiik, saudara Abdullah, masya Allah, antum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, punya istri Jadi tambah cantik ladang seperti ini. pahala Ustaz ya. Ya, ladang pahala. Ya. Pertama, ya barangkali kita pun seperti itu. Kadang-kadang istri itu cuma menyayangi kita aja. Ya, kalau kita suara kita keras, ya ikut menyayangi istri. Jadi kadang-kadang kita ya sebenarnya melawan cermin kita sebenarnya. Insyaallah. Ya, saya cermin kita. Kalau kita lemah lembut, insya Allah dia lembut. Insyaallah. Ya, lemah lembut, insya Allah dia lembut. Dia. Ya, karena pernah melihat sepupunya istri ini. Ya, sepupunya istri. Dia seorang suami yang badannya besar kali, besar. Kawin sama orang Jepang. Jepangnya mualaf ini. Ya. Pernah kunjungi ya saudara beliau ini di Jepang tahun 2013. Padahal badannya kekar besar nih. Ini sepupu istri Anan. Tapi ngomong sama istrinya, ya Allah, halus sekali. Sampai Anan tidak kedengeran, padahal Anan jaraknya cuma 3 meter. Insyaallah. 2 meter tidak kedengeran. Ngomong sih, bisik-bisik. Sudah bahasa Jepang, tidak paham mana coba. Halus benar. Tapi Anak tanya, apa inti seperti ini nih? Iya. Ini ya Allah, kalau anak keras sedikit, bisa piring terbang nih. Beda dialog dan suku Ustaz. Beda, masya Allah. Itu orang Jepang seperti itu, masya Allah. Halusnya bahasanya, sampai tidak kelihatan marahnya. Marah tuh sampai marah tuh tak kedengeran suaranya. Mirip Sunda Ustaz. Ya. Orang Sunda. Wallahu alam, di kita seperti itu apa ini. Tapi beda daerah, biasanya beda karakter. Makanya juga alhamdulillah ya tuh lihat juga istrinya dari mana kan gitu. Kalau memang kan dari daerah ya mungkin lain daerah, mungkin kita harus memaklumnya. Ya kita harus baca karakternya juga seperti itu. Nah, jadi bersabarlah. Ya bersabarlah. Ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masya Allah, beliau ini orang yang tegas, kerasnya luar biasa. Ya, tapi kalau udah istrinya nyaut ngomong, udah langsung diamnya. Bukan Umar takut sama istri, enggak. Tapi apa dia bilang? Ente takut sama istri? Enggak. Takut, ngapain takut sama istri? Ini gitu. Tapi masalahnya dia telah payah capek menyediakan kita makanan. Kemudian ya mengurus anak-anak kita. Ya, masya Allah, ya capeknya luar biasa. Ya, jadi harus dimaklumi. Cuma juga ya bukan anak kemudian berpihak kepada istri ini, para istri enggak. Ya, anti juga para istri juga harus ya taat kepada suami, ya. Jangan kayak satpam, ya kan? Ini kan suami jadi tidak betah nanti. Hati-hati, kadang-kadang kita ini ya terbawa emosi barangkali kita tahu suami kita lelah, mungkin keluar ke sana kemari barangkali yang mencari rezeki, akan tapi tidak ada hasil barangkali, apalagi di musim pandemi ini, yaitu mudah sekali memang tersulut emosi. Ini yang anak-anak kadang tidak pernah bersyukur namanya ini. Afwan, sekarang ini pandemi seluruh dunia. Ya bukan hanya di keluarga anti, tapi seluruh dunia sekarang ya kita pusing untuk mencari rezeki. Ini sudah qadarullah masyafa'al. Maka bersabarlah. Disyukuri apa yang ada. Ya, apalagi keadaan sekarang seperti ini. Ya mohon maaf, jangan seperti ABS. Ya, ABS asal abang depan dulu. Ya, ada uang abang saya, tidak ada uang abang ditendang. Ya. Ada dulu pepatah tuh, ada uang abang disayang, ya, ada uang abang ditendang. Nah, jangan seperti itu. Kan dari awal pernikahan, para hadirin dan hadirat yang hadir, yang menyaksikan antum semua yang mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Ingat-ingat itu maknanya. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua. Dikala suka dan duka. Dikala suka dan duka. Ya. Maka walaupun misalnya suami kita nggak bisa apa-apa mungkin sekarang ini. La qadarullah barangkali
ya cacat dan sebagainya. Ya, sekarang anti, ya. Kemudian barangkali yang menghasilkan ya nafkah barangkali. Ya Allah balik. Ini barangkali seperti itu ini. Kita saling melengkapi satu sama lain. Wa'iyadu billah. Ini kemudian yang memunculkan prahara rumah tangga. Ya. Dan ini ya na'udzubillah min dzalik berdampak kepada seluruh anggota keluarga. Bahkan anak-anak kita pun ya masa depannya pasti terganggu. Karena melihat orang tuanya kayak gitu bertengkar. Makanya dianjurkan bagaimana duduk. Ya. Abdullah yang sabar, insya Allah nasihati. Wallah kita tidak tahu juga pengajiannya kemana, ustadznya bagaimana. Ya, kalau antum kenal ustadznya, tolong ustadz disinggung masalah-masalah seperti ini. Itu seperti itu. Ya, disinggung ini ya, istilah seperti ini. Itu boleh memberikan masukan. Mudah-mudahan ustadznya pun bisa memberikan solusi. Ya, kalau di pengajian mana dilihat ini. Nah, inilah pentingnya juga kita saling mengisi satu sama lain. Dan pentingnya juga kita saling menghormati satu sama lain. Dan harus memikirkan ya ke depan dampak-dampak yang buruk bagi keluarga kita, yang anak kita. Wa'iyadu billah, tidak ada amalan, anti harus perhatikan ya. Tidak ada amalan yang kita lakukan apalagi kepada suami yang harus ditaati ya, yang anti langgar kemudian tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dibalas. Banyak wanita-wanita durhaka. La qadarullah. Anti bukanlah tipe ya istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Ya, mereka ini yang orang yang dijadikan oleh Allah ya istri-istri yang terlaknat, yang durhaka kepada suami-suami yang taat. Suaminya adalah seorang nabi, tapi istrinya ya pendosa. Diabadikan oleh Allah di surah At-Tahrim. Ya kan. Nah, ini ya mudah-mudahan nanti tidak mengikuti hal-hal seperti ini. Jadilah bagaimana ya seperti Asia binti Muzahim ya. Asia binti Muzahim adalah seorang istrinya Fir'aun ya, yang kemudian dibunuh oleh Fir'aun ya. Dibunuh oleh Fir'aun. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana menjadi mar'ah salihah walaupun mendapatkan suami yang bejat yang dia sabar, kemudian dia termasuk ahli surga, diabadikan oleh Allah, jadikan contoh. Kemudian ya, ibu Nabi Isa alaihissalam ya Sayyidati Maryam ya radhiyallahu anha, itu menjadi wanita yang terbaik yang melahirkan ya putra terbaik ya. Nah, seperti itu. Hati-hati itu ini. Jadi apakah termasuk mengangkat suara pada suami itu tergolong nusuk, Ustaz? Iya. Bisa tergolong nusus ya. Dan bisa diambil sikap ini. Diambil sikap. Ya, hati-hati anti menjadi pembangkang misalnya. Penyebab ini ya mohon maaf kadang-kadang ya pergaulan ya anti yang harus diperhatikan. Oh, melihat tetangganya seperti ini suaminya dan sebagainya. Ya, nanti terus kemudian ikut-ikutan seperti itu. Kadang-kadang dari tetangga, kadang-kadang dari ya anak khawatir kalau yang saya pengajian kayaknya susah ya kayak gini nih. Paling jadi drakor palingan ini. Ya kan? Ya suka nonton drama-drama sinetron ya kan? Ya kemudian diikuti, ya diidolakan, naudzubillah min dzalik. Jadi kita harus ya hati-hati ya dalam sikap kita nih, apalagi suami kita. La qadarullah, kadang-kadang begitu ya suami kita ndak ada ya mungkin dipanggil oleh Allah baru kita akan merasakan kehilangan suami. Nah ini. Baik, Ya, barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Bulan, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, bisakah amalan kebaikan kita yang setinggi langit bisa terhapus gara-gara suatu amalan keburukan, Ustaz? Bisa sekali. Jadi bisa berpotensi seperti itu. Terutama apa? Ketika Anda ya atau antum ya beramal itu ya melakukan kesyirikan. Ya kan? Melakukan kesyirikan.
Ya, banyak pelaku syirik ini nggak paham yang dia lakukan. Biasanya ini masalah yang berhubungan dengan syubhat. Ya. Syubhat ini muaranya karena ketidaktahuan seseorang terhadap ilmu agama. Dia pikir dia melakukan kebaikan. Misalnya apa? Dia bersiap diri untuk ziarah. Ya, ziarah ke ini. Dia pikir dia ini. Atau dia ya, melakukan sodakoh yang sifatnya riya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ingin ditunjukkan, ini saya nih nyumbang sekian. Ini justru menggugurkan amalan. Amalannya gugur, tidak ada manfaatnya. Ya. Bahkan itu dalam hadis disebutkan ada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Pertama jihad fisabilillah, tapi ingin dipuji. Oh, itu berani. Sudah dapat kata Allah Subhanahu wa taala, kan tidak dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Satunya lagi orang bacanya bagus, suaranya jadi imam, Masya Allah. Dipuji oleh ini. Ya, tapi karena niatnya, bedanya cuma di niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu semua itu kembali pada niat. Ya, kembali kepada niatnya. Dia bisa ya bermanfaat, bisa mendapatkan pahala, ya. Bila mana dia ya tadi itu tidak dia melakukan ya penggugurnya. Kalau dia niatnya itu ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka bisa gugur sebesar apapun, ya. Sebesar apapun amalan-amalan tersebut. Nah, ini teman-teman sekalian, hati-hati ini. Ya, jadi orang kadang-kadang menyangka, saya sudah melakukan kebaikan, padahal dia ini. Ya, padahal dia gugur. Nah, terutama yang paling bahaya adalah tadi itu, yaitu riya dan sum'ah. Ya, riya dan sum'ah ini bisa menggugurkan ya amalan seseorang. Maka ikhwah sekalian rahimanillah, perhatikan rukun daripada ibadah. Ya. Kata Syekh Utsaimin dalam ya Aqsamut Tauhid, ya Aqsamut Tauhid, ya, beliau mengatakan rukun ibadah itu ada dua. Ya, ada dua. Yaitu mahabbah dan ta'zim. Ya, mahabbah itu menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senang melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kita berharap Allah menerima amal-amal ibadah kita. Kita berharap Allah memberikan pahalanya kepada kita. Dan kita berharap Allah memasukkan ke surganya. Ya kan itu. Jadi dari awal kita senang ya sholat berjamaah di masjid. Kita berharap Allah menerima amal ibadah kita. Kita berharap Allah memberikan pahala kepada kita, dan kita berharap Allah memberikan surganya kepada kita. Ya, seperti itu. Itu rasa harap. Ya, rasa harap, rasa cinta dan rasa harap. Ya. Kemudian ada ta'zim. Ta'zim itu artinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengecilkan kita, yang menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ibadah-ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak. Takut dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut ya, na'udzubillah min dzalik, Allah menggolongkan kita sebagai ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu ini. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Aqsamut Tauhid ini dua rukun ya dalam ibadahnya harus kita perhatikan. Ya, harus kita perhatikan. Makanya yang beliau mengambil dari ulama sebelumnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan apa? Geraknya hati seseorang saat dia beribadah ya bainal hub, ya harakatul qalb bainal hub wal khauf wa raja. Ya, geraknya hati itu antara cinta, ya takut dan rasa harap. Ya, rasa harap ini. Nah, kembali tadi ya, yaitu agar amalan kita itu berkualitas ya. Maka ya yaitu ya rukunnya itu dipenuhi, mahabbah dan ya ta'zim tadi. Dari mana Syekh Utsaimin rahimahullah mengambil kesimpulan atau kaidah seperti ini nih? Itu dari firman Allah. Ya, firman Allah di antaranya ada surah Ali Imran ayat 185. Ya, yaitu apa? Ketika ya ta'zim itu faman zuhziha 'anil nar. Ya, siapa yang dijauhkan oleh Allah daripada api neraka,
wa udkhilal jannata, kemudian dia dimasukkan ke surganya, faqad faz. Ya, maka dia telah sukses. Jadi kesuksesan itu ya bukan harta yang berlimpah, bukan ya kedudukan yang tinggi ya atau jabatan yang mentereng misalnya, atau kemudian titel yang kemudian berderet-deret misalnya, di kartu namanya bisa penuh ya. Bukan itu, atau punya keturunan yang banyak yang semuanya jadi, bukan itu yang namanya sukses. Kalau seperti itu sedikit orang mendapatkan kesuksesan. Dan barangkali kita kecewa dengan posisi kita sekarang ini karena kita bukan orang kaya, ya kita juga bukan orang berpendidikan yang bertitel tinggi, ya kita juga bukan orang pejabat yang punya kedudukan yang terhormat. Enggak seperti itu. Kita akan kecewa, nah kita bukan sukses. Tapi sukses itu ya saat orang itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu peluang kita semua, kita berpeluang. Makanya perlunya namanya ilmu. Kita semua berpeluang untuk mendapatkan kesuksesan. Pokoknya ketika kita ibadah ini perhatikan rukun ibadah itu, mahabbah dan ta'lim. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ya. Alhamdulillah kita udah masuk ke pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, taib insyaallah. Dari Anissa dari Jimbaran Ustaz. Ya, Jimbaran. Apakah keutamaan khitan pada anak perempuan dan apa hukumnya? Karena ada yang mengatakan mubah, ada pula yang mengatakan sunnah. Barakallahu fiik Ustaz. Taib. Khitan ya. Yaitu bagi Mungkin gak hanya perempuan aja, mungkin yang laki juga mungkin. taib barakallahu fiik. Yaitu yang namanya al-fitrah itu khamsun ya. Jadi yang namanya fitrah itu atau sunnah-sunnah fitrah itu ada 5. Ya ada 5. Al-khitan wal istihdad wa qasus syarib wa taklimul adfar ya, kemudian wa natful al-ibd ya, yaitu khitan, kemudian ini termasuk sunnah ya, kemudian mencukur bulu kemaluan, memendekkan kumis ya, memendekkan kumis, kemudian memotong kuku, lalu ya mencabut bulu ketiak ya, mencabut bulu. Nah, jadi pembahasan pertanyaan kita adalah khitan. Khitan yang pertama kali melakukan adalah dari kalangan manusia adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, syariat khitan ini. Ya, beliau umur 82 tahun dengan syariat hitam ini. Ya, maka beliau termasuk ya dalam istilah syar'u man qablana, syariat ya sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW yang ditetapkan oleh Allah menjadi syariat yang umat Muhammad adalah di antaranya khitan. Itu adalah khitan. Ya, khitan ya bagi laki-laki sudah ma'ruf lah. Ya, khitan bagi laki-laki yaitu adalah untuk kesehatan, bahkan sekarang non muslim pun ya itu di kulupnya itu ya itu memang dari sisi kesehatan, kalau misalnya ya kemaluan laki-laki itu belum disita itu dia banyak kotorannya. Dan di sini banyak sekali penyakit-penyakitnya. Ada ilmu agama berkaitan dengan kedokteran. Pasti tidak ada yang Allah tetapkan melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW, apalagi itu adalah sebagai sunnah, kecuali pasti bermanfaat ya bagi hamba-hambanya ya. Ya, baik itu ya apa namanya hambanya yang belum beriman, apalagi yang sudah beriman kan ya. Ya, nah ini sekarang sudah banyak ini. Ya, kemarin aja tuh balik mengaji ngadakan di tanah acara ada yang non muslim. Ada yang non muslim. Ya. Ya, itu sudah umur lagi. Sudah umur karena tahu manfaatnya hitan. Nah, tahunya manfaatnya hitan. Nah, ini. Nah, sekarang kembali kepada masalah ya, yaitu pertanyaan. Pertanyaan bagaimana ya dengan apa namanya bagi wanita itu ada hadis ya, yaitu Rasulullah SAW al-hitan sunnah lil rijal ya, makramah lin nisa atau makrumah lil nisa. Jadi sunnah untuk yang disunnahkan maksudnya dianjurkan dengan sangat ya di sini ya bagi laki-laki ya. Kemudian satu kehormatan bagi wanita. Nah,
Kemudian ya, di antaranya Syekh Albani rahimahullah pernah ditanya nih, apakah hitan itu sunnah bagi wanita atau hukumnya wajib ataukah sunnah yang disukai saja? Ya telah sahih dari Rasulullah SAW tentang hitan ini. Ya. Bukan hanya dalam satu hadis, tapi anjuran beliau untuk menyunat wanita. Ya. Beliau juga memerintahkan wanita untuk menyunat, ya, untuk tidak berlebihan dalam menyunat. Ya, dalam menyunat. Tapi dalam masalah ini, ya, berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lainnya. Ya, kadang-kadang dipotong banyak dan kadang-kadang ini hanya dipotong sedikit saja. Ya, Ana pernah melihat putri Ana, ya, ketika dihitan memang dilihat ini ya. Nggak sebanyak laki Ustaz. Tidak sebanyak laki, hanya kadang-kadang dilukai saja. Dilihat dia di ininya, ya. Nah, kadang-kadang juga ya di beberapa daerah seperti orang-orang Eropa, ya, itu kadang-kadang itu memang lebih banyak di wanita-wanita Eropa itu lebih banyak di ini karena itu dia untuk mengurangi syahwatnya. Ya, para wanita di sana syahwatnya lebih tinggi dia ini ya. Ya. Dan ada di beberapa daerah yang memang juga yang wanitanya memang syahwatnya lebih tinggi. Nah, ini barangkali hitan seperti itu ya memang dia berlebih tergantung ya daerahnya masing-masing. Nah, di sini juga ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah juga ada beberapa sisi ya kesehatannya ya terutama kesehatannya. Nah, di kalangan ulama ya memang ada beda pendapat dari sisi hukumnya. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa hitan itu wajib dilakukan ya baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Ya kan. Kemudian mazhab Hanabilah dan sebagian Malikiyah juga berpendapat demikian. Namun Imam Ahmad berpendapat bahwa hitan wajib bagi laki dan keutamaan bagi perempuan. Ya, keutamaan bagi perempuan. Kemudian ikhwas sekalian, ya, nah Majelis Ulama Indonesia juga berpendapat seperti itu. Ya. Ya, ini dikeluarkan juga fatwanya di tahun 2008 nih. Ya. 2008. Ya. Hitan sama dia seperti ini, yaitu seperti dalam hadisnya, hitan perempuan adalah makrumah, ya, salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Dalam fatwa tersebut juga dicantumkan standar hitan terhadap perempuan, yaitu ya, sebagai hitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput, ya, jaldah, ya, atau kolum atau praevotium, ya, yang menutupi ya, klitoris, ya. Hitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitorisnya. Ya, nah ini dari sisi kedokteran yang bisa nanti mengakibatkan ada dampak yang barangkali seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hitan ini hukumnya yang kita sudah jelas yaitu sunnah bagi laki-laki, artinya yang harus dilakukan ya. Sunnah yang harus dilakukan bagi wanita adalah hal yang dimuliakan. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz udah menemani kami. Kurang lebih sejam lebih Ustaz. Jazakallahu khair. Oh, Masya Allah ya. Insyaallah sejam lebih, insyaallah semoga dari hal ini kita bisa mendapatkan manfaat dan faedah, dan semoga lebih-lebih itu Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukannya. Amin. Dan lebih-lebih dari itu kita dipertemukan pada sesi berikutnya bagi penanya yang belum sempat kami bacakan pada redaksi Bali Mengaji. Kita tutup Ustaz dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.